selamat pagi teman-teman wartawan. Pada hari ini di kantor GLO diagendakan sesi press conference untuk diwartakan berita terhadap penanganan klien kami di kantor Bumiran Law Office, kantor hukum Gemilang. Nah, saya bersama partner saya, Pak Alan, sedang menangani kasus fraud yang dialami oleh klien kami bernama Mujiran berdasarkan surat kuasa khusus yang kami terima. Nah, ini melibatkan satu bank yang namanya adalah Bank Aladin, di mana klien kami itu kehilangan sekitar 1,7 M melalui anomali transaksi yang tidak bisa terdeteksi oleh bank. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan melanjutkan pada sesi penjelasan berikutnya. Jadi klien kami ini mengalami kerugian dari scam yang mengatasnamakan pihak BJB dan PPATK. Kronologisnya pada tanggal 17 April itu klien ditelepon yang mengaku orang dari BJB dan PPATK bahwa mereka mengatakan ini lagi ada program rekening bebas dari money laundering. Terus klien kami diarahkan untuk membuka rekening di Bank Aladin, dan memindahkan dana dari rekening klien ke rekening Bank Aladin, dan rekening Bank Aladinnya pun atas nama klien kami, Pak Mujiran. Setelah dipindahkan uang di rekening itu dipindahkan senilai 1.735.000.000, itu handphone klien kami loading seperti ini dengan aplikasi Cortex loading, tetapi masih ditelepon terus sama si pelaku itu, bahwa menjelaskan mengenai yang berbicara panjang lebar mengenai tentang antisipasi money laundering, perpajakan dan segala macam, sehingga akhirnya klien kami tidak sadar ternyata si pelaku itu telah mengcloning handphone klien kami itu. Terus klien kami baru sadar bahwa ini tidak ada seperti ada yang tidak beres ini. Baru setelah itu mengecek saldo di rekening Bank Aladin, dan saldo tersebut sudah terkuras, sisa di 209.985, kurang lebih 210 juta lagi. Nah, setelah itu tanggal 18 April itu klien berniat untuk memindahkan dana dari bank tersebut untuk diamankan, sisa uangnya untuk diamankan. Tetapi tidak bisa karena itu sudah terkunci, dan Bank Aladin bilang bahwa itu sudah terblokir. Tapi pada kenyataannya pada tanggal 18 April itu juga uang sudah terkuras habis. Jadi sisa 52.000, hanya sisa 52.000 lagi. Begitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa transaksi dengan sebegitu masifnya, begitu besarnya, dengan mudah dilewati si pelaku tanpa adanya sistem keamanan dari bank, tanpa adanya konfirmasi dari bank, tanpa adanya temporary freeze yang biasanya dilakukan oleh bank-bank pada umumnya, atau limit harian. Terus kenapa ini menjadi persoalan terkait lemahnya sistem perbankan, khususnya Bank Aladin? Karena di sini bank tidak melakukan langkah antisipasi sama sekali. Yes, sini perbankan juga membuat satu sistem deteksi. Ya, Deteksi apa ya? Karena sistem berlapis yang terjadi dengan terjadi terus. Apakah ada konfirmasi dari pihak perbankan
tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada sama sekali, karena tidak ada konfirmasi atau notifikasi atau telepon atau pemblokiran sementara yang biasanya dilakukan bank-bank pada umumnya, itu tidak dilaksanakan. Bahkan klien sendiri sudah mencoba menelpon ke customer service untuk blokir, itu blokirnya sangat lama. Karena apa? Karena kalau blokir bisa dilakukan saat itu, uang 210 juta itu bisa diamankan harusnya. Tetapi ini juga tetap terkuras kalau dilihat dari rekening koran ini. Apakah tim kuasa hukum menduga ada kelemahan dari sistem keamanan perbankan? Kita juga buat ini ada keamanan. Mungkin juga bisa jadi menurut pendapat kami ini ada fraud atau permainan di internal bank. Ada oknum di Berapa transferan Pak yang sudah dikirim ke bank tersebut? jadi ini transfer itu sangat masif. Beberapa rekening, bahkan ke beberapa juga ada ke OVO, ke saldo-saldo lainnya, ke rekening BCA, itu kurang lebih 70 transaksi. Nilai keseluruhannya ada berapa? Nilai keseluruhannya 1.700.000.000. Bagaimana dana dalam jumlah besar dan masih masuk pemilik juga yang jadi pertanyaan seperti itu. Sedangkan yang kita ketahui, kita itu di bank biasanya ada limit harian. Berarti kalau Bapak di sini punya rekening itu ada limit di mana dalam satu hari tidak boleh transfer lebih dari 100 juta, 150 juta. Ini bayangkan transfer pemindahan dana dalam satu hari 1.900.000.000 rupiah. Itu sangat tidak wajar. Apakah dari pihak korban itu sudah mengajukan laporan atau pengaduan ke pihak bank, Pak? Sudah mengajukan laporan untuk Pemblokiran. Jadi ketika klien kami sadar bahwa uang tersebut masih tersisa dengan nominal kurang lebih tadi 210 juta, klien kami berupaya untuk melakukan pemblokiran dengan cara menghubungi pihak pengadilan. Tapi entah kenapa pemblokiran itu tidak terlaksana pada saat itu juga, dan rekening masih terus terkuras setelahnya. Putar terus, Pak? Iya, sampai tersisa hanya 52.657 dari 1.735.000.000 hanya dalam waktu kurun 1 hari. Jawaban dari pihak bank apa tuh, Pak? Jawaban pihak bank menyatakan bahwa klien kami telah mengalami phishing, di mana untuk pembuktian phishing pun pihak bank sampai saat ini belum memberikan bukti atau log transaksi kepada kami. Bukti-bukti yang tidak ada, bukti-bukti fakta atau cap sudah ya kuasa hukum sudah dapatkan. Tanya hukum ya, Pak. Selamat pagi Pak. Kita mau bertanya Pak dari segi hukum pasal berapa yang ditangani pada Bang Arin, apa kelalaian banking itu tidak safety buat nasabah. Pertama kita harus memahami bahwa dalam hal ini bank itu harusnya menjadi sebuah tempat yang paling aman bagi masyarakat itu untuk mengadu. Itu ada konsepnya, namanya konsep liability, absolute liability terhadap ini. Sekaligus kita membongkar bahwa dalih terhadap fisik menjadi alasan untuk lepas tangan jika bisa begitu. Adapun aturan-aturan yang akan saya sebutkan, saya akan menyebutkan satu-satu aturannya, yaitu tentang pasal
Asas Pembuktian Hukum Perlindungan Konsumen itu PUJK nomor 22 tahun 2023. Kemudian karena ini sifatnya bank syariah, maka kita harus menggunakan satu istilah-istilah syariah, yaitu pelanggaran esensi syariah, mukhalafah al-syurut dan tips al-mal. Yaitu sebagai bank yang membawa label syariah, operasional bank syariah syariah harusnya tunduk pada masalah makasid syariah yang salah satu tujuan utamanya adalah melindungi harta. Hubungan klien kami dan bank diikat oleh akad yang mensyaratkan perlindungan ketika bank gagal menjaga harta titipan nasabah akibat kelalaian dari sistem elektronik yang mereka buat sendiri. Nah, itu adalah pelanggaran terhadap syarat esensial kontrak yang berujung pada kezaliman ekonomi atau mukhalafah al-syurut. Nah, kami pihak kuasa hukum itu saat hal ini bermula sudah melakukan LP di Jogja untuk mencari pelaku. Namun juga akan dijelaskan oleh kawan saya bahwa pihak Al-Adin Syariah itu sempat bertemu dengan kuasa hukum dan korban. Mungkin masih bisa menjelaskan. Ya, jadi pada tanggal berapa itu? Panen. Pada tanggal 13 pihak dari legal dan tim Al-Adin itu datang ke Jogja untuk bertemu dengan itu menjelaskan bahwa dana 209 itu berhasil mereka amankan, dan mereka melakukan pengembalian dana tersebut. Terus pada saat selesai melakukan pengembalian, mereka bernegosiasi atau minta tolong dengan korban untuk mencabut laporan polisi pada Polda DIY. Gitu. Dimana alasan Bang Al-Adin, uang itu sudah berhasil diamankan karena uang tersebut dipindahkan kepada e-walletnya Bang Al-Adin yang bernama Virgo e-wallet. Tapi kita lihat dari transaksi uang 209 itu di sini tidak ada berpindahan ke e-wallet, tapi ke nama Muhammad Riza Fahlevi. Gitu. Jadi alasan Bang Al-Adin sudah mengamankan ke e-wallet menurut saya kurang pas. Entah apa tujuan mereka mengembalikan uang tersebut, atau mereka mau menghilangkan delik, atau mau bertanggung jawab dengan nominal yang sebesar itu, nominal kecil yang 210 juta itu. Ya, ada pernyataan dari pihak Bang Al-Adin, dia sudah yang dia maksud mengamankan itu atau pengembalian itu nilainya berapa? Nilainya lebih tepatnya di 209.986 juta, 209.986 ribu. Ya, apakah ada pernyataan dari pihak bank untuk mengembalikan nilai secara keseluruhan? Tidak. Karena mereka bilang itu tidak bisa. Pak, sampai tidak bisa dikembalikan berapa Pak? Karena ini kan peristiwanya terjadi, kehilangannya jadi benih dalam pengawasan Bang Al-Adin. Tapi jadi mereka itu mengembalikan uang 209 ini pada saat ketika nasabah atau klien kami minta blokir. Jadi mereka seolah-olah ingin menyatakan bahwa bank itu sudah berupaya untuk mengamankan uang nasabah, makanya mereka mengembalikan uang tersebut. Nah, untuk kerugian yang lainnya yang dialami oleh nasabah, apakah ada pertanggungjawaban dari pihak?
belum, makanya kita sampai pada tahap ini karena memang kita ingin berunding musyawarah untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak Aladin. Jangan sampai masalahnya juga tidak terlalu panjang. Ya. Saya ingin katakan boleh Pak. Pada peristiwa itu, menurut analisa saya dalam bentuk satu hal dalam dua perspektif yang berbeda. Jika mungkin perspektifnya pihak bank sana menganggap bahwa itu adalah wujud daripada kepedulian terhadap hal ini. Tapi justru kita melihat bahwa hal tersebut, pengembalian uang dan segala macam adalah bentuk daripada pengakuan terhadap kelemahan sistem itu sendiri. Artinya dengan wujud dia mengatakan bahwa kami akan bantu segala macam, itu adalah bahasa tubuh daripada bahwa sistem kami lemah dan kami kebobolan. Pak, tanya buat dari sisi hukum dari kantor Federal Office, kalau memang ada verifikasi salah Bang Aladin, upaya apa yang harus dilakukan Pak? Tentunya instrumen hukum banyak yang terbuka, kita bisa melakukan satu mediasi. Tapi langkah hukum yang sudah pasti sudah direncanakan oleh hukum kami yaitu melakukan gugatan berdasarkan gugatan perdata 1365 dengan pasal-pasal yang sudah kami susun terhadap strict liability, pertanggungjawaban mutlak terhadap bank kepada konsumen. Apakah ada somasi Pak terhadap Bang Aladin ini Pak? Peristiwa itu bisa dijelaskan secara rinci malah terkait dengan perjalanan somasi kami hingga kami berbalas pantun atau berbalas surat kepada Aladin. Somasi pertama kami layangkan ke Bang Aladin tidak mendapat tanggapan, terhadap somasi yang pertama karena atas arahan daripada klien kami Pak Mujiran yang berada di Jogja, sementara Aladin itu ada di Jakarta dan kantor kami KLO itu di Jakarta. Arahan klien kami adalah untuk menyambangi kantor Aladin. Maka saya dan tim menyambangi kantor Aladin untuk mempertanyakan apakah surat saya sudah masuk atau belum, karena surat somasi saya itu juga sekaligus permohonan audiensi. Alhamdulillah tidak ditanggapi dan disuruh pulang oleh security. Nah, kemudian kami layangkan somasi kedua, begitu pula nggak ditanggapi. Baru di somasi yang ketiga, setelah kami akan serius tentang surat tanggapan dari mereka, yang dimana surat tanggapan itu ada di meja saya. Mereka bilang katanya daripada tanggapan itu bahwa korban kami Pak Mujiran adalah yang melakukan kelalaian dan segala macam dan kesannya seperti ingin cuci tangan. Itulah yang secara hukum kami tidak bisa terima dan ingin kami wartakan dan ingin kami juga secara perdata. Kalau memang upaya-upaya secara hukum tidak berhasil Pak, langkah terakhir yang diambil dari kantor Federal Office apa Pak? Seperti apa langkahnya dari kami? Kami tidak pernah kepikiran atau hukum tidak berhasil. Tentunya kami berupaya dengan upaya hukum adalah hukum yang semaksimal. Jadi itulah kenapa kami berupaya untuk melakukan hukum. Nah, ada kepada nanti hasilnya itu tidak sesuai, maka presiden ini adalah presiden buruk bahwa ada satu nasabah yang bisa kesimpulan dalam satu bank, di mana bank harus ada tempat yang paling aman. Kemudian menjadi presiden bahwa hal ini bisa terjadi dan kemungkinan bisa terjadi lagi ke masyarakat Indonesia yang lain. Sehingga dijadikan peristiwa ini sebagai sebuah narasi bahwa sistem perbankan terhadap Bank Aladin Syariah itu harus diperbaiki sebaik-baiknya. Apakah sudah ada koordinasi dengan pihak-pihak pengawasan perbankan seperti OJK dan seperti PPATK segala macam Pak? Sudah. Kami bahkan sudah ke IASC untuk melihat itu, melihat log transaksi di IASC. Kemudian kami juga sudah sempat konsultasi sama sahabat kami yang ada di OJK dan ini layak. Nah, penyelesaiannya mau diupayakan secara hukum atau memang kita mau pakai asas musyawarah mufakat, kemanapun itu melangkah, kami siap membela klien kami Pak Mujiran. Oke, terima kasih Pak. Ini Pak, kalau langkah hukum sudah ditempuh, misalnya somasi 1, somasi 2 dan 3. Nah, artinya kan bank ini tidak ada niat baik
untuk nasabah harusnya tidak terbuka secara umum bahwa uang saya taruh kok tiba-tiba hilang, tiba-tiba bilang tidak ada bertanggung jawab Bang. Berarti bank ini kategori bank memang kredit apa yang OJK itu bisa ada kredit itu termasuk bank yang memang terdaftar apa di OJK apa bank hitam yang memang tidak terdaftar Pak? Untuk Aladin jadi Bang Aladin saya itu berdirinya dari tahun 2020. Memang bank ini dikhususkan untuk bank digital saja. Makanya mereka tidak punya kerja tidak punya yang merawat atau bank. Mereka hanya pure di mana harusnya bank digital itu lebih aman. Tapi kenyataannya bank digital pada saat ini bank yang paling riskan dan paling mudah dibobol. Apakah Pak Gumilang ini terakhir Pak pertanyaan closing statement buat perbankan Aladin seperti apa Pak dari tanggapan 8 dan saat ini buat Aladin sendiri? Ya, artinya demi kepentingan hukum klien kami segera laksanakan kewajiban pertanggungjawaban penuh terhadap klien kami. Kemudian yang kedua adalah pesan kami adalah perbaiki sistem keamanannya, service level agreement dan fraud detective systemnya sebagai bank yang mana sebenarnya saya mengantongi loh sebenarnya nama-nama yang juga menjadi korban terhadap bank tersebut, tapi bukan materi pada press conference ini. Jadi pesan saya untuk bank tersebut adalah untuk segera benahi sistemnya seperti itu. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak.